Tidak semua yang lahir di Rabu Kliwon memahami beban yang mereka bawa. Ada energi yang tertanam dalam kelahiran, bukan sekadar penanda hari, tapi warisan leluhur yang kadang terasa seperti kutukan, kadang juga seperti anugerah. Tahun 2026 datang bukan untuk membuatmu nyaman, ia datang untuk mengguncang fondasi jiwamu. Energi lama bangkit dari tidurnya, dan tidak semua orang siap menghadapinya. Ini bukan sekadar weton, ini adalah ujian batin yang menentukan arah hidupmu ke depan. Jika kamu lahir di hari Rabu Kliwon, atau jika kamu merasa memiliki kedalaman jiwa seperti mereka, duduklah sejenak, dengarkan ini sampai akhir. 1. Watak dasar dan karakter jiwa. Apa yang membuat Rabu Kliwon berbeda? Bukan karena mereka sombong atau pendiam tanpa alasan, mereka hidup dengan frekuensi yang berbeda. Aura mereka dalam, sulit ditebak, seperti sumur tua yang tak terlihat dasarnya. Di satu sisi mereka punya intuisi yang tajam, sering merasakan sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Firasat mereka hampir tak pernah meleset. Tapi di balik ketenangan yang tampak dari luar, batin mereka adalah lautan yang penuh gejolak. Ombak besar menerpa setiap hari. Namun mereka memilih untuk diam karena mereka tahu tidak semua orang sanggup mendengar ombak sekencang itu. Mereka setia, begitu setia hingga rela mengorbankan harga diri demi orang yang dicintai. Namun hati-hati, jika luka itu sudah terlalu dalam, jika kepercayaan sudah dikhianati, Rabu Kliwon tidak akan pernah kembali seperti semula. Mereka akan pergi tanpa suara. Dan konflik terbesar yang selalu hidup dalam diri mereka adalah pertarungan abadi antara logika dan perasaan. Mereka ingin rasional, tapi hati mereka terlalu dalam untuk diabaikan. Konflik batin dan ujian tahun 2006. Jika aku harus jujur, inilah bagian paling berat dari menjadi Rabu Kliwon. Kamu sering merasa tidak dipahami oleh orang-orang terdekatmu. Kamu berada di posisi mengalah, meskipun di dalam dada, amarah dan kesedihan sedang membakar habis ketenanganmu. Kamu tersenyum, padahal ingin berteriak. Kamu mengiyakan, padahal hatimu berteriak tidak. Luka lama, itu adalah hantu yang paling sering menampakkan diri di tahun 2026. Tahun ini, semesta seolah ingin menguji seberapa dalam lukamu telah sembuh, atau justru, seberapa dalam kamu masih menyimpannya. Karena kamu ahli dalam memendam, kamu pikir dengan memendam, kamu kuat, dan padahal yang terjadi adalah, luka itu membusuk dalam batin, menginfeksi setiap keputusan yang kamu ambil. Di tahun 2026, ujian datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Rasa ragu saat mengambil keputusan besar akan terus menghantui. Kamu akan dihadapkan pada pilihan. Bertahan di tempat yang menyakitkan karena nyaman, atau melompat ke jurang ketidakpastian demi kebebasan. 2. Rezeki, karir, dan kesehatan. Sekarang mari kita bicara tentang rezeki, karena banyak dari Rabu Kliwon yang sering bertanya, mengapa jalanku berliku? Inilah rahasianya. Rezeki Rabu Kliwon tidak selalu lancar di permukaan, tapi mereka memiliki apa yang disebut rezeki tertunda. Rezeki yang datang justru ketika mereka sudah tidak mencarinya dengan putus asa. Kamu tidak cocok dengan rutinitas di kantor yang membatasi gerak jiwamu. Bidang spiritual, healing, seni, kreativitas, atau usaha mandiri adalah medan perangmu. Di sanalah kekuatan sejatimu bekerja. Tahun 2026 membawa peluang besar, tapi ingat, peluang besar selalu datang bersama risiko besar. Kamu akan dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Jika kamu terus berada di tempat yang sama, hanya karena takut gagal, maka rezeki itu akan berpindah ke orang lain yang lebih berani. Kuncinya sederhana, konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Jangan terlalu sering ragu, karena setiap kali kamu ragu, waktu bergerak maju meninggalkanmu. Kita juga tidak bisa mengabaikan kesehatan, karena fisik adalah kendaraan jiwamu. Rabu Kliwon sangat rentan terhadap penyakit yang berasal dari pikiran, overthinking, insomnia, hingga masalah lambung yang kambuh saat stres. Penyebab utamanya sama, emosi yang dipendam terlalu lama. Jika kamu tidak memberikan ruang bagi emosimu untuk keluar, maka tubuhmu yang akan memberontak. 3. Kesalahan fatal dan saran.
Aku tidak akan membiarkanmu terus terjerat tanpa peringatan. Ini adalah kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh Rabu Kliwon. Pertama, terlalu memendam perasaan, sampai lupa bahwa kamu juga manusia yang butuh didengar. Kedua, mengabaikan intuisi sendiri, padahal intuisi adalah senjata utamamu. Ketiga, bertahan di hubungan atau situasi yang menyakitkan hanya karena takut memulai ulang dari awal. Keempat, menunda keputusan penting sampai waktu habis. Dan kelima, terlalu bergantung pada orang lain secara emosional, hingga hidupmu bergantung pada validasi mereka. Dengarkan ini baik-baik, karena ini mungkin yang paling menyakitkan tapi harus kamu dengar. Berhenti menunggu dipahami. Jika kamu tidak pernah mengungkapkan isi hatimu, bagaimana mungkin orang lain bisa mengerti? Jangan jadikan luka sebagai identitas. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa kamu hari ini. Kamu kuat, tapi bukan berarti kamu harus selalu menahan semuanya sendirian. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Karena dengan berkata tidak kepada hal yang salah, kamu sedang berkata iya kepada dirimu sendiri. 4. Bekal hidup dan harapan 2026. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara bertahan dan menang di tahun 2026? Latih kepekaanmu tapi tetap berpijak pada realita. Jangan sampai kamu tenggelam dalam dunia spiritualmu sendiri, hingga melupakan bahwa kamu masih hidup di dunia nyata yang butuh tindakan nyata. Bangun rutinitas yang menenangkan, meditasi, doa, olahraga, refleksi diri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena itu adalah cara kamu mengisi ulang energi yang terkuras. Kelilingi dirimu dengan energi positif, karena sebagai Rabu Kliwon, kamu sangat mudah menyerap energi di sekitarmu. Jika lingkunganmu beracun, jiwamu akan sakit. Tahun 2026 adalah tahun pembuktian diri, bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka lama yang selama ini kamu kubur. Bukan dengan melupakan, tapi dengan memaafkan, termasuk memaafkan dirimu sendiri. Jika kamu mampu melewati ujian ini, jika kamu berani jujur pada dirimu sendiri, maka hidupmu akan naik level. Kamu akan lahir sebagai versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa dan lebih utuh. Terakhir, ending dan kalimat refleksi. Sebelum kita berakhir, aku ingin meninggalkan 3 pertanyaan. Bawalah pulang pertanyaan ini. Renungkan di malam yang sunyi. Apakah kamu hidup untuk dirimu? Atau selama ini kamu hanya memenuhi ekspektasi orang lain? Apa yang sebenarnya kamu tahan selama ini? Apakah itu cinta? Atau hanya ketakutan? Dan yang terakhir, apakah kamu berani memilih dirimu sendiri? Meskipun itu berarti kamu harus berjalan sendirian? Tidak semua orang kuat menapaki jalan sunyi seperti Rabu Kliwon. Banyak yang memilih untuk ikut arus, menghilangkan jati diri demi diterima. Tapi justru di sanalah, di titik paling sepi dan paling gelap, kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, melewati segala badai yang tidak diketahui orang lain, percayalah, kamu sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Jangan menyerah, karena semesta belum selesai menuliskan kisahmu. Aku di sini hanya sebagai pengingat. Selamat berjalan para pejuang sunyi di tahun 2026. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam budaya, salam penjaga weton.